warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Husna. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang tengah tertimpa musibah banjir bandang yang berada di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Musibah ini membuktikan betapa tidak ada manusia yang tahu kapan musibah itu akan datang dan akan menimpa siapa saja. Dan oleh sebab itu teman-teman, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di sana. Semoga musibah ini cepat berlalu dan mereka yang tertimpa selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan semoga teman-teman semua dapat tergerak hatinya untuk memberikan donasi berupa apapun itu, karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Oke teman-teman, kembali lagi ke video saya. Dan video kali ini tentang kegiatan suami saya selama di rumah, selama libur kerja. Jadi hari ini adalah hari libur kerja. Setiap weekend itu suami saya libur, dan kegiatannya di rumah adalah beres-beres rumah. Jadi semua aktivitas beres-beres rumah saya diambil alih oleh suami saya. Jadi dimulai dari membersihkan segala pajangan-pajangan, kursi, meja, pintu, jendela, pokoknya semua yang ada di rumah ini dibersihkan oleh suamiku. Dan gak ketinggalan juga anak saya Tisha ikut membantu ayahnya. Oke teman-teman, ikuti terus video saya, video beres-beres suami saya khususnya ya, sampai selesai, karena di akhir video saya akan ke minimarket untuk membeli beberapa sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk disumbangkan ke korban bencana banjir bandang yang ada di Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi stay tune ya. Jadi rak ambalan ini atau pajangan-pajangan dinding yang ada di rumah saya, dibersihkannya itu cuma 1 kali seminggu teman-teman. Itu pun dilakukan oleh suami saya. Berhubung karena saya males manjat-manjat, males yang ketinggian-ketinggian gitu, males jangkaunya, jadi biarlah suamiku yang mempunyai tugas itu. Jadi dilakukannya hanya sekali seminggu saja. Dan ini Tisha ikut bantuin. Dia nggak mau banget ketinggalan kalau misalnya ayahnya lagi beres-beres. Semoga keterusan sampai kelak dia dewasa menjadi anak yang rajin ya. Amin. Jadi kalau menurut saya, beres-beres rumah itu nggak harus melulu itu tugas istri. Jadi ada baiknya suami juga ikut membantu, walaupun cuma sekali seminggu, tapi itu sangat-sangat sudah sangat, kita sebagai seorang istri sudah sangat bersyukur ketika suami ingin membantu pekerjaan rumah tangga. Walau sekecil apapun bentuk bantuannya, tetap kita merasa sangat bahagia ya, sangat happy, karena suami sudah mau merasakan apa yang kita rasakan, sudah mau merasakan lelahnya beres-beres rumah, lelahnya ngurusin anak. Pokoknya kita harus menjadi satu tim yang kompak agar nggak ada yang saling menganggap enteng pekerjaan masing-masing. Pokoknya setiap kali weekend atau suami libur kerja, semua pekerjaan saya dihandle kecuali masak. Saya tetap masak, suami saya nggak gantikan.
Soalnya suami saya kurang jago kalau misalnya masak, kurang bisa. Tapi kalau misalnya beres-beres rumah, mandiin Tisha, dan urusan yang lain-lainnya itu memang dihandle oleh suamiku. Dan ini sambil beres-beres, sambil ngeteh gitu biar tetap semangat kerjanya. Jadi seluruh bagian di rumah ini, lemari-lemari dan segala macamnya itu dilap-lapin oleh suamiku, teman-teman. Karena memang suamiku itu orangnya alergi debu, jadi dia paling nggak bisa kalau misalnya ada debu di rumah. Dan sekarang turun juga ke Tisha juga sekarang sudah mulai alergi debu. Jadi kalau misalnya terkena debu sedikit aja dia langsung bersin gitu, dan akhirnya jadi flu karena nggak berhenti bersin. Dan sekarang suamiku lagi lap-lapin bagian dapur, kitchen set, lemari piring juga dia lap-lapin. Jadi kalau misalnya hari libur gini, saya tugasnya cuma masak. Setelah masak saya tinggalkan dapurnya dalam keadaan kotor. Jadi yang beresin itu suami. Dan biasanya yang nyuci piring itu si kakak Alul. Kalau misalnya kita sudah selesai makan atau saya sudah selesai masak, kadang kakak Alul yang cuci piringnya. Jadi kita ini dalam satu rumah sebenarnya bisa dibilang cukup kompak dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi saya sebagai ibu, sebagai istri sangat merasa terbantu oleh adanya bantuan dari anak dan suami. Kalau kataku sih bahagia itu simple. Cukup suami peka aja terhadap kerjaan istri, kerjaan rumah tangga. Cukup suami mau membantu sekecil apapun bantuannya, saya sudah sangat merasa happy dan bersyukur karena suami mau merasakan bagaimana sih kerjaan rumah tangga itu. Karena mungkin sebagian suami hanya menganggap kerjaan rumah tangga itu sangat mudah, nggak melelahkan, beda dengan kerjaan dia di luar rumah. Tapi karena dengan adanya keinginan untuk membantu seperti ini, suamiku bisa tahu bagaimana lelahnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Belum lagi ngurusin anak, belum lagi harus nyetrika pakaian, masak. Pokoknya semua dilakukan dalam satu waktu. Oke, sekarang sudah berada di dalam kamar. Suamiku mau beresin kamar, termasuk lipat-lipatin semuanya. Pokoknya semua kerjaan-kerjaan di rumah dihandle sama suami saya tanpa terkecuali. Jadi saya fokusnya cuman masak aja. Ya, walaupun kadang hasil kerjanya itu nggak se-perfect hasil kerja kita sebagai wanita ya teman-teman, tapi sudah ingin membantu aja itu sudah sangat bersyukur sekali. Kalau masalah hasil kerjanya ya nggak wajar lah ya kalau kita mau bandingkan dengan hasil kerja kita secara laki-laki dan wanita kan beda. Laki-laki kan kerjanya cepat gitu, yang penting beres udah selesai. Kalau kita enggak, biasanya wanita lebih perfect. Ketika selesai diberesin, dilihat lagi mana yang kurang, mana yang mesti harus dirapihkan lagi, baru kemudian kita tinggalin. Kalau suami atau laki-laki kan biasanya enggak gitu. Setelah beres langsung balik badan, tinggalkan. Mau belum rapih di sudut mana itu nggak jadi masalah ya. Nah, ini hasil kerja suami saya, lumayan rapih. Dan sebenarnya doi juga kalau kerja nggak asal-asalan kok. Dan sekarang ini Tisha sudah mandi, sudah dimandiin oleh ayahnya. Sekarang mau dipakaiin baju.
Karena memang Tisha ini sangat dekat, sangat lengket banget dengan ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya lagi di rumah, lagi nggak kerja, dia itu manja banget teman-teman. Segala sesuatu harus dilakukan oleh ayahnya. Termasuk kalau dia ingin pup, harus ditemani atau dihandle oleh ayahnya. Makan disuapin oleh ayahnya. Sampai urusan ini aja, nyisir rambut itu dia juga disisirin oleh ayahnya, karena ini sesuai dengan permintaan Tisha. Mungkin memang benar kata orang kalau anak cewek itu lebih dekat kepada ayahnya ya teman-teman. Kalau teman-teman semua ada nggak sih anaknya yang punya anak cewek, terutama yang dekat dengan ayahnya, lebih dekat malah daripada kita ibunya. Bahkan kalau Tisha tidurnya aja pengen sama ayahnya terus. Nah, sekarang Tisha sudah cantik, sudah mandi, sudah wangi. Dan setelah make upan, diberesin kembali alat-alat make upnya oleh ayahnya. Oke, sekarang suamiku lagi nyapu lantai. Tinggal satu step lagi, urusan beres-beres rumahnya kelar, yaitu ngepel. Paling terakhir itu dilakukan adalah ngepel lantai. Nah, kalau urusan nyapu, suamiku juga menurutku ya, karena kan saya yang lihat hasil kerjanya. Kalau menurutku sih hasilnya punya itu sangat bersih, seperti maksudnya seperti yang saya harapkan, yang biasanya saya lakukan. Nggak ada satu helai rambut pun yang tersisa kalau dia habis nyapu. Karena memang basicnya suamiku itu orangnya pembersih juga sih bawaannya. Dia kurang suka sama rumah yang kotor. Dia lebih memaklumi kalau rumah berantakan oleh mainan anak-anak daripada lantai itu harus kotor karena debu atau kotoran noda-noda gitu. Dia paling nggak tahan. Sama sih seperti saya juga lebih mentoleransi kalau misalnya mainan berserakan ketimbang lantainya itu berdebu atau kotor oleh noda-noda apa gitu yang menempel di lantai. Rasanya risih aja, kurang nyaman dipandang mata. Nah teman-teman, kerjaan beres-beres rumah suamiku sudah jadi, sudah selesai, dan saya pun masaknya sudah kelar. Dan sekarang kita mau lunch dulu, makan siang bareng. Dan makan siang kita kali ini ada di teras depan rumah. Jadi ini si kakak Alul, ada ayah, ada Tisha, sudah pada makan ya teman-teman. Jadi selamat makan ya teman-teman, makan siang. Menunya sederhana aja, tapi karena dimakannya bareng-bareng dengan keluarga tercinta, jadi rasanya lebih spesial. Habis makan, kita mau langsung siap-siap buat ke supermarket. Nah, sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju supermarket. Rencananya mau beli sembako, peralatan mandi, dan lain-lain untuk disumbangkan ke korban bencana banjir yang berada di Masamba, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita sudah masuk di area supermarket. Seperti biasa saya belanjanya di Grand Mall. Orang Maros pasti tahu mall ini karena ini adalah satu-satunya mall yang berada di Kabupaten Maros. Nah, kita sudah berada di dalam supermarketnya. Ini sudah memilih dan memilah apa-apa saja yang kita mau beli. Dibantuin sama bocah-bocah ini yang gak mau ketinggalan. Jadi suasana di supermarket saat ini sudah mulai normal, sudah sangat ramai teman-teman. Apalagi menjelang lebaran,
di bagian-bagian pakaian gitu sudah sangat ramai pengunjung. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman, berdonasi atau membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan itu nggak harus nunggu kaya dulu. Karena biasanya semakin kaya seseorang, semakin tinggi pula gaya hidupnya, maka jiwa sosialnya itu akan semakin sedikit atau semakin kurang. Dan ini teman-teman, kita sudah selesai belanjanya, lagi disusun-susunin dulu belanjaannya. Dan sekarang kita mau lanjut untuk menyalurkan bantuan ini ke tempat donasi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. See you on my next video. Bye.